Sebelum kalian tonton video ini, silakan untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arij Iqbal Arijal di channel Before After, channel untuk pembelajaran mata pelajaran informatika dan multimedia bagi kalian yang berada di kelas 10 MIPA 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen sistem komputer yang difokuskan kepada pengertian dan fungsi hardware. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan software. Tapi sebelum masuk ke materi, saya berharap kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Ya, baiklah, kita mulai saja. Apa itu yang dinamakan dengan software? Seperti yang kita ketahui minggu lalu, kita sudah berbicara tentang komponen sistem komputer ada 3. Hardware, software, dan brainware. Hardware sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke pembahasan software. Apa sih software itu? Saya yakin kalian sangat sering sekali mendengar istilah tersebut. Tapi mungkin dari segi pengertiannya masih banyak yang belum kalian pahami. Kalau dari arti katanya, terjemahan katanya, soft itu berarti lunak. Ware itu adalah perangkat. Jadi kalau secara singkatnya, software itu artinya perangkat lunak. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, jadi software ini adalah data elektronik yang tersimpan dalam memori komputer. Kemudian dapat menjalankan suatu perintah. Perintahnya apa? Sederhana saja, misalkan kita ingin menyimpan atau mengcopy sebuah file. Perintahnya yaitu copy, menggandakan file tersebut kemudian disimpan di tempat yang lain. Itu adalah perintah sederhana. Dan itu harus menggunakan software. Nah, jadi software ini sangat penting sekali. Karena sekali lagi, hardware yang sangat mahal sekalipun itu tidak akan berfungsi apa-apa tanpa adanya software. Saya bisa contohkan kalau kita punya laptop yang sangat mahal, laptop gaming Asus ROG atau Asus TUF yang sekarang ini yang harganya puluhan juta, tanpa kita instalkan softwarenya, ya nonsen lah. Tidak berarti apa-apa laptop itu. Tidak berarti apa-apa perangkat keras tersebut yang sangat mahal ya. Handphone, kita beli handphone tapi tidak diinstal programnya, ya percuma. Buat apa? Apalagi sekarang kita sudah sangat tergantung dengan yang namanya WhatsApp misalkan. Walaupun kita bisa gunakan yang lain, tapi kalau gak ada WhatsApp kita sekarang merasa sangat kurang sekali. Nah, jadi software ini hal yang sangat penting dalam sistem komputer. Tanpa adanya software, hardware tidak berfungsi apa-apa. Nah, kemudian menurut para ahli, terutama menurut Roger S. Pressman, jadi pengertian software ini adalah perintah program dalam sebuah komputer yang jika dieksekusi oleh penggunanya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan usernya. Nah tadi, jadi program ini dijalankan atau dieksekusi oleh pengguna kita sebagai pengguna, atau istilah kemarin brainware. Nah, dengan perintah tersebut maka akan ada sebuah unjuk kerja, hasil yang diharapkan. Dengan misalkan kita klik sebuah perintah copy, maka akan tergandakan file tersebut. Atau di dalam Microsoft Word ada perintah untuk cetak tebal. Klik icon B di Microsoft Word, maka perintah tersebut akan menghasilkan sebuah unjuk kerja, yaitu tulisan menjadi atau teks menjadi cetak tebal.
Nah, selanjutnya kata Roger S. Pressman ya, dengan kata lain perangkat lunak itu berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah user. Ya, berfungsi secara optimal itu kata kuncinya. Sekali lagi, hardware tanpa software nonsen, tidak akan berfungsi sama sekali. Hanya hiasan saja mungkin ya, tapi fungsinya tidak ada. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, jadi apa sesungguhnya fungsi software itu? Saya akan memberikan 3 poin saja. Jadi fungsi software itu yang pertama adalah sebagai fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Ya, fungsi dasar software itu. Kalau kemarin prosesor itu dikatakan sebagai otak sebuah komputer, maka software ini bisa dikatakan sebagai ruhnya. Ya, fisik tanpa ruh, jasad tanpa ruh tidak bisa hidup. Sama. Hardware tanpa software tidak bisa nyala, tidak bisa berfungsi. Maka fungsi dari software ini adalah fungsi dasar ya, agar hardware bisa dioperasikan, yaitu dengan adanya sistem operasi. Yang kedua, fungsi dari software ini adalah mengatur setiap hardware sehingga dapat bekerja. Contoh, kita punya CD-ROM zaman dulu itu. CD-ROM untuk memasukkan file ke CD ya, jadi harus ada yang dinamakan dengan CD drive atau CD-ROM. Nah, itu harus dengan software juga untuk memfungsikannya. Tanpa sebuah software, ya gak bisa apa-apa. Maka di sini fungsi dari software ini adalah mengatur hardware agar bisa bekerja. Yang ketiga, atau bisa katakan saya fungsi terakhir ya, 3 poin saja, yaitu sebagai penghubung antara hardware dan brainware. Ya, jadi menghubungkan antara pengguna dengan hardware. Ya, itulah yang dinamakan dengan fungsi-fungsi software. Selanjutnya ada klasifikasi software atau penggolongan software. Karena software ini berbagai macam jenisnya ya, jadi ada klasifikasinya. Nah, yang pertama, software berdasarkan jenisnya. Ya, klasifikasi yang pertama berdasarkan jenisnya. Apa saja software yang termasuk ke dalam jenisnya? Yang pertama, sistem operasi. Nah, ini. Jadi sistem operasi ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Jadi mendayagunakan semua komponen dalam sistem komputer, termasuk kita sebagai penggunanya. Seperti apa contoh dari sistem operasi ini? Contoh Windows, Linux, DOS, Mac OS. Nah, itu merupakan contoh dari sistem operasi sebagai fungsi dasar tadi. Pertama kali yang harus diinstalkan setelah kita memiliki hardware adalah sistem operasi. Atau kalau di handphone itu atau di smartphone, kita mengenal Android atau iOS ya. Itu merupakan sistem operasi. Sama, smartphone juga harus ada sistem operasi. Contoh yang tadi Windows ya. Windows ini banyak juga, ada Windows 8, ada Windows 10, atau zaman dulu itu ada Windows XP, ada Windows 98. Kalau di Mac OS ada Mac OS Mohave, sekarang ada Mac OS Catalina, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan sistem operasi. Jadi Windows ini merupakan perangkat lunak yang tergolong pada sistem operasi. Yang kedua, contoh dari software berdasarkan jenisnya yaitu bahasa pemrograman. Nah, mungkin kalian ada yang pernah dengar atau mungkin juga banyak yang belum dengar. Jadi bahasa pemrograman ini adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Ya, jadi bahasa pemrograman itu software untuk membuat program aplikasi. Contoh,
membuat program aplikasi kasir di Alfamart atau Indomart. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman. Atau misalkan contoh program aplikasi untuk menghitung pembagian perkalian, itu yang sederhananya ya. Seperti apa bahasa pemrograman yang biasa digunakan? Atau contohnya ada Visual Basic, ada PHP, mungkin ada bahasa C, ada C++, ada Pascal. Itu merupakan contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Nah, kalau kalian berminat untuk mendalami pemrograman, nanti kalian akan jadi seorang programmer, silakan kalian lanjutkan saja ke nanti di perguruan tinggi, masuk ke jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan IT. Misalkan jurusan ilmu komputer, informatika, sistem komputer atau yang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya itu software adalah program aplikasi. Nah, apa pengertiannya? Yaitu sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi yang spesifik. Contoh, ini biasa kita gunakan sehari-hari. Ada Microsoft Word. Fungsinya kan sangat spesifik, mengolah kata. Microsoft Excel, fungsinya yaitu untuk mengolah angka, spreadsheet. Atau yang lainnya mungkin antivirus, fungsinya spesifik. Hanya untuk mendeteksi apakah sistem kita ada virus atau tidak. Game itu sama, program aplikasi, tapi fungsinya ya itu untuk kesenangan, bermain-main, yaitu main game ya. Nah, itu 3 bagian yang termasuk ke dalam software berdasarkan jenisnya. Klasifikasi yang kedua yaitu software berdasarkan distribusinya. Distribusi itu ya penyalurannya, kita mendapatkannya seperti apa. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan software freeware ya. Free artinya bebas, ware yang tadi ya, perangkat. Yaitu perangkat lunak yang dimiliki oleh siapapun, yang bisa dimiliki oleh siapapun secara gratis tanpa bayar. Ya banyaklah program-program yang gratis. Yang biasa kita rasakan ya di smartphone itu. Contohnya WhatsApp itu kan gratis. Contohnya kita YouTube gratis. Tapi kita juga ada disediakan yang berbayar juga sih. Tapi kita sudah banyak disediakan software-software yang freeware itu. Jadi didapatkan secara gratis. Karena tidak semua gratis. Contoh, Microsoft Word itu sebetulnya kita harus bayar. Dan harganya ya lumayan mahal. Bisa sampai 500.000 sampai 2 jutaan. Mungkin yang biasa kita gunakan ya bisa dikatakan kalau kita gak bayar berarti itu bajakan ya. Yang kedua, ada yang dinamakan adware. Adware ini software yang bisa didapatkan secara gratis oleh siapapun, tetapi resikonya harus ada iklan. Nah, kita biasa kalau menginstal sesuatu di handphone, di smartphone, program atau aplikasi yang gratis tetapi banyak iklan. Nah, itu yang dikatakan dengan adware. Selanjutnya spyware. Spyware ini adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai aktivitas pengguna komputer. Ya, biasanya software ini sih banyak disalahgunakan. Jadi, software ini sengaja kita instalkan agar kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika menggunakan komputer. Atau bahkan bisa merekam password ya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan software open source. Nah, open source ini gratis, tetapi gratisnya beda dengan freeware yang tadi. Kalau open source ini kita bisa, selain bisa menggunakan, kita bisa mengubahnya. Kita bisa mengembangkan kembali dan bisa menyebarkan luas lagi. Seperti Linux. Kita bisa memakai Linux secara gratis. Dan kita bisa otak-atik itu. Mau ditambahkan lagi apa, misalkan kita ingin menambahkan fitur apa atau menambahkan fitur apa karena kita tertarik untuk mengembangkan sebuah software Linux tadi, ya kita diperbolehkan. Kalau yang lainnya tidak boleh biasanya. Tapi kalau yang termasuk ke dalam open source, yaitu boleh kita mengubah-ubah kembali dan menyebarkan luasnya lagi. Kemudian ada shareware. Shareware ini adalah perangkat lunak untuk keperluan tertentu
yang dibagikan secara gratis. Tetapi biasanya terbatas oleh waktu. Misalnya 30 hari, 60 hari, 1 tahun mungkin. Dan biasanya itu hanya sebagai promo saja. Nanti setelah habis waktunya, masa tenggangnya itu, maka kita harus membeli secara lisensinya. Nah, saya kira penjelasan tentang software bisa dikatakan selesai. Selanjutnya ada satu materi lagi dalam komponen komputer ini, komponen sistem komputer ini, yaitu brainware. Nah, brainware sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Siapa? Ya kita sebagai manusia, sebagai penggunanya. Brainware bisa juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Ya, secara singkatnya lah, brainware itu adalah user atau pengguna. Tadi sudah ada hardware, kemudian ada software. Bagaimana kalau tidak ada yang menggunakannya? Sekali lagi nonsense. Laptopnya sudah ada, programnya sudah ada, tetapi tidak bisa digunakan karena penggunanya mungkin kurang paham, ya sama saja nonsense. Maka keterkaitan antara brainware, hardware, software, dan brainware itu harus ada. Nah, kemudian apa sih fungsi brainware ini, fungsi user ini? Nah, secara umum ada 3 fungsi brainware. Yang pertama, sebagai programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat program aplikasi. Nah, kalian yang tertarik ya silakan pelajari seperti Pascal, C++, Visual Basic, PHP, dan yang lainnya. Itu akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat program. Dan biasanya itu bayarnya cukup mahal. Silakan kalian pelajari dari sekarang biar kita nanti ketika melanjutkan ke perguruan tinggi sudah tahu seperti apa sih cara membuat program itu, walaupun kita mempelajarinya secara mendasar. Yang kedua, fungsi dari brainware ini sebagai administrator. Nah, administrator ini tugasnya yaitu mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan. Misalkan di sebuah perusahaan ini ada jaringan komputer. Nah, maka di sana harus ada user atau brainware yang bertugas sebagai administrator yang mengawasi dan menjalankan jaringan tersebut. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan brainware sebagai operator. Contoh, operator ini yang menjalankan sistem operasi dalam perangkat komputer. Misalkan sebagai operator sistem operasi komputer, menyiapkan data-data untuk diakses dan lain-lain. Misalkan operator server. Nah, di sekolah kita sudah menggunakan rapot digital, menggunakan aplikasi rapot digital namanya ya. Harus ada operatornya. Operator untuk menjalankan rapor tersebut agar bisa diakses oleh guru-guru. Nah, itu. Nah, hubungan antara hardware, software, dan brainware harus tercipta dengan baik ya. Karena sekali lagi hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software maka sebuah mesin tidak berguna. Dan hardware, software tanpa brainware juga sama. Hanya sebuah mesin komputer beserta software yang tidak bisa digunakan. Jadi kesimpulannya bahwa hardware, software, dan brainware merupakan elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan bagi para penggunanya. Intinya adalah menghubungkan antara software, hardware, dan brainware itu harus saling ada keterkaitannya. Satu sama lain harus saling terkait agar betul-betul sistem komputer ini bisa
berdaya guna. Saya kira materi untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di Google Form ya. Kalian tidak usah tulis lagi karena kemarin masih banyak yang bertanya, Pak apakah ditulis lagi? Jangan. Kalau saya sudah menyediakan form ya kerjakan saja di sana. Tugasnya ya sangat mudah sekali, hanya menyimak dari video ini, jawabannya pasti ada. Sekali lagi, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Semoga kita secepatnya bisa tatap muka. Kita kembali lagi dan bertemu lagi di channel ini pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.